Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Al-Ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Janud Darari disusun atau dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam lanjutan sifat wajib bagi Allah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat qiyamah bin nafsih, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan segala sesuatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan insyaallah pengajian kitab Janud Darari dalam pembahasan sifat wahdaniyat bagi Allah, yang mana ini adalah sifat terakhir dari kategori sifat salbiyahnya Allah. Insyaallah kita akan sama-sama belajar dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu dalam kajian kita ini, yaitu dalam ranah atau dalam muatan ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah ta'ala, apa al-wahdaniyatu, memiliki sifat wahdaniyat, yaitu esa, tunggal, fi dzati, dalam zatnya, wa fi sifati, dan pada sifatnya, wa fil af'ali, dan pada perbuatannya. Wa ma'nal wahdaniyati fi dzati, dan adapun makna wahdaniyat dalam zatnya, annaha, sesungguhnya Allah, laisat, itu tidak ada, murakkabatan, tersusun, an ajzain, dari berbagai macam juz, mutaaddidatin, yang berbilang. Wa ma'nal wahdaniyati fi sifati, dan makna wahdaniyat dalam sifatnya, annahu, sesungguhnya Allah, laisa, tidak ada, lahu, bagi Allah, sifatani, dua sifat, fa'aksara, atau lebih daripada dua, min jinsin wahidin, dari satu jenis yang sama. Kakudrata, ini seperti dua kudrat, wahakadha, dan seterusnya, atau dan lainnya. Walaisa, dan tidak ada li ghairihi, bagi selain Allah, apa sifatun, satu sifat pun, tusabihu, yang menyerupai sifatahu, sifatnya Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali, dan adapun makna wahdaniyat fil af'al, atau wahdaniyat dalam perbuatannya, annahu, sesungguhnya Allah, laisa, tidak ada, li ghairihi, bagi selain Allah, apa fi'lun, satu perbuatan, minal af'ali, dari berbagai macam perbuatan, wadidduha, dan lawan daripada itu sifat wahdaniyat, at-ta'addudu, yakni sifat ta'addud, yaitu berbilang, wad-dalilu, dan dalil ala zalika, atas sifat wahdaniyat, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, seandainya Allah, muta'addidan, itu berbilang, lam yujad, maka tidak akan ada, atau maka tidak akan wujud, syai'un, sesuatu pun, min hadhil makhlukati, daripada ini macam-macam ciptaannya. Nah, kita masuk ke sifat yang ke-7, atau sifat yang ke-6 bagi sifat salbiyah, atau dari grup kelompok sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wahdaniyat. Quran surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul, katakanlah hai Muhammad, wallahu ahad, wallah, dialah Allah, ahadun, yang esa, yang tunggal." Kita sebagai yang menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai sifat wahdaniyat ini sebagai sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa wahdaniyat itu? Wahdaniyat itu esa, tunggal. Maknanya Allah tidak dua, Allah tidak tiga, dan seterusnya. Allah itu esa. Di sini muallif kitab ini, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, menjelaskan bahwasanya wahdaniyat, tunggal atau esanya Allah itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya wahdaniyat fil dzat, ada yang namanya wahdaniyat fil sifat, ada yang namanya wahdaniyat fil af'al. Secara garis besar sifat wahdaniyat ini akan menolak maqalat kam, atau akan menafikan daripada maqalat atau perkataan pertanyaan tentang berapakah atau kam.
Di sini wahdaniyat terbagi menjadi 3, baik itu zat, sifat, dan af'alnya. Allah esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Ada 5 maqalat yang akan dihapus, yang akan ditepiskan daripada satu sifat wahdaniyat yang terbagi menjadi 3 ini, baik itu zat, sifat, dan af'al. Dari satu sifat wahdaniyat yang terbagi menjadi 3 ini akan menolak 5 maqalat kam. 5 maqalat kam itu apa saja? Pertama, ada wahdaniyat fi zat akan menolak kam muttasil fi zat dan kam muttasil fi zat. Nanti dari wahdaniyat fi sifatnya akan menolak kam muttasil fi sifat dan kam munfasil fi sifat. Dan terakhir nanti wahdaniyat fil af'al itu akan menolak kam munfasil fil af'al. Kita akan jelaskan dulu wahdaniyat fi zat itu apa. Jika kita berbicara masalah zat, zat di sini maknanya hakikatuhu, hakikatnya Allah. Karena enggak ada satupun yang mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah esa dalam zatnya maknanya apa? Di sini mu'allif menjelaskan bahwasanya makna daripada sifat wahdaniyat fi zat itu adalah annaha laysat murakkabatun an ajza'in mutaaddidatin. Bahwasanya makna daripada wahdaniyat fi zat itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun dari beberapa juz atau dari beberapa anggota. Dari makna pertama, Allah memiliki sifat wahdaniyat yang dikategorikan sebagai wahdaniyat fi zat itu pertama akan menafikan kam muttasil fi zat. Apa kam muttasil fi zat? Bahwasanya Allah itu esanya Allah, tunggalnya Allah, tidak tersusun daripada berbagai macam juz. Sementara kita, satunya kita itu tersusun dari macam-macam juz. Satunya seorang manusia tersusun dari macam-macam anggotanya. Ada kepala, tangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah pada zatnya itu tidak tersusun dari beberapa juz. Kemudian makna lain daripada wahdaniyat fi zat ini, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu hanya satu, tidak ada bandingannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah esa tidak tersusun dari beberapa juz atau tidak tersusun dari beberapa bagian, dan esanya Allah tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna wahdaniyat fi sifat? Kalau tadi wahdaniyat fi zat, sekarang makna dari wahdaniyat fi sifat. Adapun makna wahdaniyat fi sifat, bahwasanya laisa lahu sifatani fa aksara. Esanya Allah dalam sifatnya itu pertama akan menepis kam munfasil fi sifat. Esanya sifat Allah itu tidak ada satupun yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan ada kesamaan, maka itu hanya kesamaan sebatas daripada lafaz. Ittifaqul bil lafzi wa ikhtilaful bil ma'na. Contoh, Allah Maha mengetahui, Allah memiliki sifat ilmu. Manusia punya sifat ilmu. Tapi ilmunya Allah itu ada tanpa ada awalan, itu yang disebut qadim, dan ilmunya Allah itu akan terus menetap pada Allah, yaitu qaim. Maknanya ilmu Allah akan kekal, berbeda dengan manusia. Manusia punya ilmu karena dari jalan kasab, karena dari jalan belajar, karena dari jalan yang lain, misalkan dari jalan pelatihan atau seminar. Tapi ilmunya Allah ada tanpa ada penyebabnya, atau ada tanpa ilat. Sementara manusia adanya ilmu karena dia berusaha mencari ilmu itu. Jadi hanya persamaan sifat dari secara lafaz, ittifaqul bil lafzi wa ikhtilaful bil ma'na. Jadi makna wahdaniyat pada sifat Allah yang akan mencabut kam munfasil fi sifat itu adalah Allah Subhanahu wa taala esa atau tunggal dalam sifatnya itu. Maknanya tidak ada satupun sifat daripada sifat manusia yang tasabbih atau yang sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mencabut atau menafikan kam muttasil fi sifat. Maknanya apa?
bahwasanya Allah itu laisa lahu sifatani fa aksara. Laisa lahu, tidak ada bagi Allah sifatani, dua sifat, min jinsin wahidin, dari satu jenis yang sama. Jadi makna wahdaniyat fi sifat yang mencabut kam muttasil fi sifat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap jenisnya hanya ada satu. Dan satu ini menyeluruh daripada semua perbuatan Allah. Contoh sifat ilmunya Allah hanya satu ilmu. Sini disebutkan kekudratain seperti dua kudrat. Contoh sifat kudratnya kudrat cuma satu. Maknanya satu ini, satu mencakup semuanya. Yang selanjutnya wahdaniyat fil af'al. Apa wahdaniyat fil af'al ini? Sini musannif menjelaskan, wa ma'na al-wahdaniyatu fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Wahdaniyat fil af'al ini dia akan mencabut kamun fasil fil af'al, yaitu bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan atau mewujudkan hasil kerja. Semua hasil kerja manusia itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang itu dia ciptakan dari tangannya sendiri. Lalu bagaimana kalau misalkan semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah? Apa maknanya kita berbuat dosa? Itu Allah yang melakukan. Tentu saja dalam pemahaman ini lebih lengkapnya nanti kita akan jelaskan di sifat kudrat dan iradat. Adapun simpelnya, ketika manusia berbuat dosa karena Allah Maha berkehendak dan Allah memberikan kehendaknya kepada manusia, yang mana kehendak yang Allah berikan kepada manusia ini, dengan kehendak itulah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu ini akan membahasnya nanti insya Allah di sifat iradat. Kita lanjut. Jadi wahdaniyat secara garis besar terbagi menjadi tiga. Pertama wahdaniyat fil zat, yang kedua wahdaniyat fil sifat, yang ketiga wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil zat memiliki makna yang pertama bahwasanya tidak ada zat yang lain yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini menepis daripada kamun fasil fil zat. Yang kedua makna wahdaniyat fil zat ini bahwasanya satunya atau esanya Allah itu tidak tersusun dari berbagai macam juz-juz, tidak murakkab an azzain mutaaddidatin, atau tidak murakkab dari macam-macam juz. Yang kedua wahdaniyat fi sifat. Wahdaniyat fi sifat ini maknanya pertama bahwasanya tidak ada satu sifat pun daripada sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesamaan sifat itu hanya kesamaan sekedar dari lafaz, ittifaqul bil lafzi wa ikhtilafun bil ma'na. Kemudian wahdaniyat sifat ini juga mengandung makna bahwasanya sifat Allah itu dari satu jenis yang sama hanya satu. Jadi tidak ada berganda dari satu jenis yang sama, min jinsin wahidin. Kemudian ada wahdaniyat fil af'al. Makna wahdaniyat fil af'al itu adalah bahwasanya di luar Allah itu tidak ada yang mampu melakukan satu pekerjaan. Artinya maknanya pekerjaan, tidak ada pekerjaan manusia yang dilakukan kecuali itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wadidduha at-ta'addud. Dan lawan daripada sifat wahdaniyat ini adalah sifat ta'addud. Apa ta'addud itu? Ta'addud itu berbilang. Jadi lawan daripada sifat esanya Allah yaitu sifat berbilang. Wad dalilu ala dzalika annahu law kana mutaaddidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Adapun dalil, landasan logika berpikirnya kenapa Allah harus memiliki sifat wahdaniyat. Pertama, ketika misalkan Allah itu tidak memiliki sifat esa atau Allah itu ada 2, 3 atau seterusnya, maka tentulah tidak akan jadi apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi dalil secara logikanya seperti ini, manusia saja, jangankan zat itu adalah Tuhan, yang mana sifat yang seharusnya pada Tuhan itu adalah pertama kuasa. Kekuasaannya tidak tertandingi, kekuatannya tidak tertandingi, kemauannya tidak boleh terkalahkan. Ini adalah sifat Tuhan, yang mana sifat ini ada di Tuhan. Ketika Tuhan itu ada 2, maka tidak akan masuk, tidak akan bisa dicerna oleh pikiran kita. Tidak akan terjadi makhluk ini dan tidak akan terjadi apapun yang tercipta pada saat ini. Contoh simpel saja, jangankan kita berbicara Tuhan, kita berbicara manusia yang lemah saja.
manusia yang tempatnya salah dan lupa saja, ketika dia merasa mengaku dirinya Tuhan, walaupun dia nggak layak, dia nggak pengen ada tandingan yang lain. Fir'aun, ketika Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, dia nggak pengen ada tandingan yang lain. Namrud, ketika Namrud mengaku sebagai Tuhan, dia nggak pengen ada tandingan yang lain. Kenapa? Memang sifat Tuhan nggak pengen ada tandingan. Apalagi Allah, apalagi Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Karena ketika Tuhan ada dua dan memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka akan terjadi bentrok. Tentu akan terjadi bentrok. Contohlah logikanya. Misalkan kata Tuhan yang A, dia pengen menciptakan matahari itu panas. Dan Tuhan yang B akan menciptakan matahari itu dingin. Bisa kita gunakan pakai logika yang lain. Misalkan Tuhan yang A ingin menciptakan bumi itu kotak. Tuhan yang B ingin menciptakan bumi itu gepeng. Maka ketika ada perbandingan dua Tuhan saja seperti ini, setidaknya ada 3 hasil, yang mana hasil ini tidak pantas ditunjukkan kepada Tuhan. Hasil pertama, akan tercipta salah satu keinginan Tuhan dari dua Tuhan tadi. Bisa jadi Tuhan A contohnya, akan tercipta matahari itu panas. Maka ketika tercipta matahari itu panas, maka tentunya Tuhan yang satu itu lemah. Dan sifat lemah tentu tidak ada di Tuhan. Mustahil Tuhan itu punya sifat lemah. Karena sifat lemah, sifat ketidakkekuasaan itu hanya milik makhluk. Hasil pertama. Kemudian hasil kedua, tercipta kedua-duanya. Tentu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ketika dua hal tercipta dalam satu tempat, itu sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, hasilnya adalah tidak tercipta kedua-duanya. Ketika tidak tercipta kedua-duanya, berarti kedua Tuhan ini lemah. Setidaknya ada 3 result atau ada 3 hasil ketika kita meyakini Tuhan itu ada 2 atau bahkan lebih daripada 2. Makanya dalam akidah kita, Allah itu satu, Allah itu esa. Dalil logika berpikir kita, ketika Tuhan itu ada 2, maka tidak akan terjadi apapun yang ada pada saat ini. Kenapa? Karena Tuhan sifat dasarnya tentulah memiliki kekuasaan, tentulah memiliki kekuasaan penuh karena Tuhan yang Maha menciptakan segalanya. Dan Tuhan memiliki kehendak yang tidak akan bisa ditentang oleh siapapun. Segala sesuatu yang Dia inginkan pasti terjadi. Jadi ketika misalkan Tuhan itu, kita memahami sifat Tuhan itu seperti itu, maka mustahil ketika kita menyebutkan Tuhan itu 2. Maka tidak akan terjadi atau bakalan hancurlah dunia ini. Karena apa? Karena selisih antara Tuhan dengan Tuhan. Maka dalam keyakinan kita, kita mengatakan kafir orang yang menyebutkan Tuhan itu ada 2 atau 3. Sini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Maka kafirlah orang-orang yang menyebutkan bahwasanya Tuhan itu sesuatu dari yang 3. Baik itu sesuatu dari yang 3 atau 3 dari yang 1, maka kafirlah yang menyebutkan Tuhan itu lebih daripada 1. Kita harus meyakini bahwa itu Allah itu esa dari zatnya, esa dari sifatnya, maupun esa dari perbuatannya. Untuk pembahasan wahdaniyat kita cukupkan sampai di sini. Jelas makna daripada wahdaniyat itu adalah Allah itu esa. Jika kita memaknai dan kita yakin Allah itu bersifat esa, maka tidak boleh lagi kita meyakini ada satupun kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Apapun itu, contoh batu, cincin, permata. Ketika kita meyakini tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka tidak boleh kita meyakini adanya kekuatan dari benda. Ketika kita memaknai bahwasanya Allah itu esa, kita harus percaya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melakukan segala sesuatu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun simpel dan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.